Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Agung Al-Muhsinin Kota Solo dan semua orang yang sudah terlibat dalam mengimarahkan, membangun masjid ini. Donaturnya, yang menyapunya, yang menjaganya, semoga Allah jaga kehidupan mereka dari dunia sampai ke akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia. Bersalawat kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang begitu indah, begitu berkah, penuh keistimewaan, malam-malamnya pun begitu, menjadi hari-hari dan malam-malam yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita malam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk di ambang perpisahan dengan malam-malam dan siang-siang yang istimewa ini. Kita sudah berada pada malam-malam dan hari-hari yang istimewa di satu sisi, tapi di sisi lain ini adalah gerbang perpisahan, pintu masuk perpisahan dengan bulan yang istimewa ini, Bapak Ibu. Memang malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, kita sebut dengan Al-Ashrul Awakhir, mempunyai keistimewaan yang luar biasa, bahkan menjadi malam-malam hari-hari yang terbaik di antara hari-hari yang kita jalani. Dalam setahun ada sebulan, dalam setiap bulan ada seminggu, bahkan yang 10 terakhir ini kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak keistimewaan yang Allah letakkan di antaranya. Di 10 malam terakhir ini Allah simpan satu malam yang luar biasa, yang semua kaum muslimin ingin mendapatkan karunia Allah pada malam itu. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa nasihat pada malam ini. Kita mulai dengan nasihat yang pertama. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, akhlisun niyyata fil ibadati lillah. Ikhlaskan niat, ikhlaskan amal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 hari kita sudah berada pada ibadah yang luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan sebagian kita berlomba-lomba dengan segala kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang dikhawatirkan adalah kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash
banyak mereka yang ikut berpuasa, yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Waktunya habis, tenaganya habis, tetapi tidak terhapus dosa-dosanya, tidak bertambah amal pahalanya, bahkan tidak bertambah kualitas keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas keimanan tidak bertambah, kualitas ketakwaan pun tidak meningkat. Inilah yang kemudian mesti menjadi renungan, bahwa ada manusia-manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan keistimewaan yang mestinya dia dapatkan dengan bertemunya dengan bulan suci Ramadan. Mestinya dosa-dosa yang terjadi di masa lampau terhapus sudah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Man shama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini menjadi semangat, ini menjadi motivator, ini menjadi tujuan. Kenapa kau habiskan waktumu hanya untuk mengisi Ramadan dengan segala ibadah, dengan segala kebaikan, di antaranya agar selesai, habis, punah, terbakar, hangus semua kesalahan, semua dosa yang pernah terjadi di masa lalu. Namun kaum muslimin rahimakumullah, nasihat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rambu-rambu, menjadi lampu kuning. Kam min shaimin, betapa banyak di antara kita yang puasa, tapi yang dia dapatkan hanyalah sekedar haus dan lapar. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara sebab tertolaknya amal, tidak bernilainya amal, hilangnya pahala, tidak ada keikhlasan di setiap amal yang kita lakukan, bahkan di malam-malam dan siang-siang bulan Ramadan. Puasanya bukan karena Allah, tarawihnya bukan karena Allah, memberinya bukan karena Allah, berjamaahnya sekalipun bukan karena Allah. Meskipun kaum muslimin rahimakumullah, nasihat ini tidak berlaku untuk jamaah, sangat berlaku untuk kami para da'i, para ustaz, para ulama yang diulamakan. Namun kaum muslimin rahimakumullah, malam-malam yang istimewa ini kita teguhkan kembali tashihun niyah, kita kembali memperbaiki niat. Jangan sampai amal-amal yang dilakukan rusak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, keikhlasan menjadi syarat utama amal ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat menentukan tasfiyatul amal, tasfiyatul qalbi bikullil a'malis salihati, membersihkan hati dengan seluruh amal-amal yang kita kerjakan. Tidak masuk duri-duri ujub, tidak masuk duri-duri sum'ah, tidak masuk duri-duri riya, apalagi kesyirikan. Kaum muslimin rahimakumullah, nanti di antara kita kemudian ada yang datang ke masjid hanya sekedar ikut-ikutan. Orang tarawih, kita tarawih. Orang ikut donasi, kita ikut donasi. Ketika dipertanyakan, kenapa kau pilih Masjid Agung ini? Kenapa engkau hanya datang ke masjid ini? Kenapa semangatmu berbeda ketika engkau berada di masjid-masjid yang lain? Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kemudian amal kita hangus, amal kita rusak hanya karena tidak adanya keikhlasan di dalam amal. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang merasa kagum, ada yang merasa takjub dengan amalnya sendiri. Dia agungkan dirinya dengan amal-amal yang dia miliki. Dengan kata lain, merasa lebih baik daripada yang lain, meskipun tidak pernah terucap di dalam mulutnya, keluar kata-kata dari mulutnya, tetapi hati bermasalah. Dia merasa dialah yang paling baik amalnya, dialah yang paling bersih jiwanya, dialah yang paling sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berbangga diri dengan amal-amal yang dia lakukan. Di sebagian kaum muslimin rahimakumullah, dan mudah-mudahan ini tidak ada pada diri kita, andai kata ada, inilah di antara nasihat-nasihat menghadapi bulan suci Ramadan, 10 malam terakhir. Karena malam itu adalah malam-malam yang istimewa, hari-hari yang istimewa.
kalau andai kata ada kesalahan di beberapa malam, beberapa 10 malam pertama, 10 malam kedua, jangan sampai terjadi pada 10 malam ketiga. Ada orang yang dia datang ke masjid, dia semangat beribadah, ketika ada orang-orang yang mengagung-agungkan namanya terdengar di telinganya. Semakin datang dia ke masjid, ketika terdengar orang-orang memujinya. Semakin dia berinfak, ketika ada orang-orang yang memujinya. Semakin dia semangat untuk memberikan takjil, memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa, karena dia mendengar orang-orang menyebut segala kebaikan-kebaikannya. Apa yang terjadi? Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kita ingatkan diri kita pada malam hari ini, dan para jamaah sekalian, semakin kita ikhlaskan segala amal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena Allah. Sebagian kita kemudian mengatakan, untuk apa ke masjid? Tidak ada niat apa-apa. Mangga kok datang ke masjid? Tak ada niat apa-apa. Yang penting orang ke masjid, ambo ke masjid. Orang tarawih, ambo tarawih. Tak ada nilai amalnya. Amal yang hanya diterima adalah amal yang dilakukan lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sempatkan meminta karunia ikhlas di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, karuniakan kami keikhlasan. Jadikan amal-amal kami hanya karena-Mu ya Allah. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas atau tidaknya seseorang tidak bisa dinilai dari pandangan orang lain. Ria atau tidaknya seseorang tidak bisa dinilai oleh orang lain. Ujub atau tidaknya seseorang tidak bisa dinilai oleh orang lain. Ria atau tidaknya seseorang tidak bisa dinilai oleh orang lain. Oleh karenanya kita tekankan pada malam hari ini, kita yang tahu untuk siapa kita beramal, kita yang tahu kenapa kita beramal, dan kita yang tahu apa saja yang akan merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka disarankan, meskipun ada amal yang menjadi syiar di dalam Islam, tidak perlu memamerkan atau memperlihatkan semua amal kita kepada khalayak ramai. Untuk menjaga keikhlasan kepada Allah, di antara caranya, simpan amalan-amalan terbaikmu yang mengetahui hanya engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Milikilah rahasia antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allaka sirrun bainaka wa bainallah. Simpan amal-amal rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan cara itu kita berusaha untuk memperbaiki niat, memperbaiki hati. Jangan sampai racun-racun sum'ah, racun-racun ujub, racun-racun ria, racun-racun syirik masuk ke dalam amal yang sudah luar biasa pengorbanannya. Dikorbankan waktu istirahatnya, dikorbankan sebagian rezekinya, dikorbankan sebagian waktunya, tetapi kemudian menjadi hangus, menjadi hilang hanya karena amal tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat pertama pada malam hari ini, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita perbaharui niat, kita perbaiki niat. Jangan sampai ada duri-duri yang akan merusak amal ini ketika nanti dihadap-hadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, engkau pembohong, engkau membaca Al-Quran bukan karena aku, tetapi karena dikatakan, supaya dikatakan qori oleh orang lain. Engkau berinfak bukan karena aku, tetapi supaya dikatakan dermawan oleh orang lain. Engkau berjihad bukan karena aku, tetapi supaya dikatakan pemberani oleh orang lain. Fasuhiba 'alan nar. Amal-amal terbaik itu menjadi rendah gara-gara salah memasang niat, lalu semua pelakunya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya tidak diterima, tetapi malah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hati-hati penggunaan media sosial, meskipun milik pribadi, meskipun pulsa pribadi, hati-hati. Jangan sampai kemudian apa yang dipamerkan, apa yang diberitahukan kepada orang lain membuat hilang atau tertolak amal yang kita lakukan. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, waktu meskipun ini bulan mulia, 24 jamnya sama, siangnya sama, malamnya sama, dia akan cepat berlalu. Maka isilah detik-detik terakhir ini dengan segala amal soleh, dengan segala kebaikan yang mungkin dilakukan. Tinggalkan sejenak kesibukan-kesibukan dunia. 10 malam terakhir ini menjadi pintu gerbang perpisahan. Kaum muslimin rahimakumullah, malam-malam yang di setiap malamnya Allah kabulkan permintaan orang-orang yang dilepaskan dari jeratan api neraka. Malam-malam istimewa itu tinggal beberapa hari lagi. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, nasihat kedua, jangan biarkan detik, menit dan jam berlalu kecuali diisi dengan segala amal kebaikan, diisi dengan segala amal soleh. Hentikan sejenak cara pandang kita yang lama-lama. Semakin ke ujung Ramadan, semakin sibuk dengan dunianya, semakin sibuk dengan baju lebaran, semakin sibuk dengan THR, semakin sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, belum tentu Ramadan tahun depan akan kita bertemu dengannya. Oleh karenanya, jangan lalai, manfaatkan dengan mengisi Ramadan ini dengan segala amal soleh dan amal kebaikan. Ramadan yang telah berlalu pun kita belum tentu terhapus segala dosa. Maksimalkan 10 malam terakhir ini. Kita berharap kaum muslimin rahimakumullah, andai kata ini adalah Ramadan terakhir, inilah Ramadan yang akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun ini adalah Ramadan terakhir, inilah Ramadan yang akan membuat segala dosa yang terjadi, segala dosa yang pernah dilakukan, segala dosa yang disengaja atau tidak, terhapus dengan Ramadan tahun ini. Kaum muslimin rahimakumullah, nasihat yang ketiga dan ini yang lebih penting kaum muslimin rahimakumullah, sebelum melakukan segala amal kebaikan, sebelum melakukan amal-amal saleh, sebelum melakukan ibadah-ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajari dengan sedetail-detailnya, pelajari dengan selengkap-lengkapnya hukum-hukum yang terkait dengan amalan-amalan yang akan kita lakukan. Beramal tanpa ilmu membuat amal juga tertolak atau tidak diterima. Maka 2 syarat diterima amal. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang dipesankan oleh Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti cara beribadah Nabi tidak hanya sekedar membuat kita terlepas dari kewajiban, tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beramal hanya sekedar ini bagus, ini baik, iko ranca, iko bermanfaat, tetapi tidak berdalil, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Yunus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disampaikan oleh para ulama, bahkan tidak satu pun ulama yang berpegang dengan amalan-amalan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, mengisi hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan sangat penting, tetapi yang paling penting adalah pelajari hukum-hukum yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Hukum-hukum terkait dengan puasa, yang membatalkan puasa, yang menghilangkan pahala puasa, yang disunnahkan ketika berpuasa. Hukum seputar tarawih di 10 malam terakhir. Ada amalan luar biasa yang pernah dilakukan Nabi Yunus Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu kita sebut dengan i'tikaf. Kaum muslimin rahimakumullah, pelajari dengan baik i'tikaf itu apa, kemudian bagaimana hukumnya, bagaimana adab-adabnya, terlepas nanti dari perdebatan atau perbedaan pendapat para ulama.
ada yang membatasi minimal waktu i'tikaf itu berapa, ada yang tidak membatasi, ada yang mensyaratkan dengan harus puasa atau tidak, ada yang mensyaratkan harus di bulan Ramadan atau tidak. Minimal kita tahu pendapat mana yang kita ambil, kaum muslimin rahimakumullah. Yang lebih penting daripada itu, kenapa engkau ikut i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Kaum muslimin rahimakumullah, di antara tujuan i'tikaf itu mengurangi kesibukan diri dengan kesibukan-kesibukan dunia, mencari waktu-waktu yang hanya kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunnahkan untuk membuat kemah di dalam masjid. Supaya apa? Supaya dia punya waktu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat kepada Allah, dia berzikir, dia membaca Al-Quran. Di sebagian keadaan kita temui kaum muslimin rahimakumullah, ada peserta i'tikaf yang sibuk bercerita, sibuk menelpon, sibuk bervideo call, sibuk menjadi panitia-panitia i'tikaf. Kaum muslimin rahimakumullah, engkau keluar dari tujuan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Apakah boleh i'tikaf hanya malam saja, nanti siang keluar karena masih ada beban dan tugas yang dilaksanakan? Boleh, kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi ketika datang di malam-malam i'tikaf, apa yang menjadi adab yang mesti dijaga ketika kita ikut i'tikaf? Ada tujuan-tujuan mulia ketika seseorang memutuskan untuk i'tikaf. Kalau masih sibuk dengan duniamu, bahkan kata ulama kaum muslimin rahimakumullah, andai masih sibuk dengan handphonemu, andai masih sibuk dengan percakapan, perdebatan duniamu, lebih baik engkau berada di rumah daripada berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari sampai subuh sibuk dengan berdebat, sibuk dengan bercerita, keluar dari masjid mencari makanan, mencari minuman. Masjid dijadikan tempat reuni, menjadi tempat silaturahmi. Datang dari Sejunjung, datang dari Padang, datang dari Bukit Tinggi, bertemu di masjid. Lalu karena rasa rindu, habis waktu untuk bercerita, bahkan tidak sempat membaca Al-Quran atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhil karim, wahai ibadallah, pelajari dengan baik hukum-hukum yang terkait dengan amalan-amalan, adab-adab yang terkait tujuan-tujuan disyariatkannya sebuah ibadah, agar kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah di setiap amalan atau pengorbanan yang kita lakukan untuk amal-amal itu. Ibu-ibu boleh i'tikaf di masjid, tetapi ada syarat-syarat yang mesti dia jaga. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita tegaskan, andai tujuan i'tikaf tidak tercapai, andai tujuan i'tikaf tidak tercapai, maka di rumahmu lebih baik bagimu daripada berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai akan masih sibuk dengan urusan-urusan duniamu, maka di rumah lebih baik daripada berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kemudian menjadi alasan untuk kita tidak beriktikaf. Nabi Muhammad SAW sejak masuk Madinah tidak pernah meninggalkan i'tikafnya. 10 malam terakhir dia i'tikaf. Bahkan di tahun beliau meninggal, beliau i'tikaf 20 hari, kaum muslimin rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, istri-istrinya dan anak cucu keturunannya juga melakukan i'tikaf. Andai Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf, fama ba'aluna, lalu bagaimana dengan kita tidak akan melakukan i'tikaf? Tapi kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita tegaskan, andai tidak berilmu, andai tidak mengerti dengan i'tikaf, andai hanya sekedar untuk bertemu-temu dengan kawan-kawan, hanya sekedar bercerita, mencari kawan untuk bercerita, maka sungguh tujuan i'tikaf itu tidak tercapai. Kaum muslimin rahimakumullah, i'tikaf ingin meluangkan waktu hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, apa di antaranya? Ada zakatul fitri yang harus kita bayar. Tuhratan lis-sha'im anil lahwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ini mensucikan
orang-orang yang berpuasa. Andai kata selama puasa ada perbuatan, ada kata-kata yang sia-sia, yang dosa, mudah-mudahan suci dengan zakat fitrah ini. Tu'matan lil masakin. Dia menjadi sarana untuk makan orang-orang yang miskin, kaum muslimin rahimakumullah. Maka jangan sampai zakat fitrah salah alamat atau dibuat kesepakatan-kesepakatan yang di luar tujuan disyariatkan zakat fitrah itu. Maka selalu kita sampaikan, pengurus masjid tidak berhak mengubah hukum-hukum Allah. Nenek mama tidak berhak mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melakukan amal, maka kita ingatkan kaum muslimin rahimakumullah, pahami dengan baik segala hukum yang terkait dengan zakat, segala hukum yang terkait dengan i'tikaf, segala hukum yang terkait dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Di 10 malam terakhir ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah simpan satu malam yang sangat luar biasa. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, jangan hanya hadir i'tikaf sekedar hanya untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Meskipun boleh, karena memang di antara tujuan i'tikaf itu mencari malam Lailatul Qadar. Sehingga sebagian kita memilih-milih 21, 23, 25, atau hanya dia pilih 27 saja. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara tujuan i'tikaf itu, tetapi tidak satu-satunya tujuan daripada i'tikaf. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan nasihat-nasihat ini bisa menjadi tambahan renungan untuk diri kita, karena pada akhirnya kitalah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh amal, seluruh ibadah yang kita lakukan di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, di 10 malam terakhir ini, hilangkan perdebatan sesama kita. Tidak perlu saling hujat lagi ya kaum muslimin rahimakumullah. Kita melihat sebagian kaum muslimin larut dalam perdebatan-perdebatan yang hanya akan merusak hati. Sebagian kaum muslimin larut dalam jidal. Kaum muslimin rahimakumullah, wahai para mu'takifin, wahai orang-orang yang mencari ridha Allah, yang mencari karunia Allah, yang mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau larut dalam perdebatan. Isilah malam-malam mulia ini, siang-siang yang mulia ini dengan segala amal soleh, dengan segala amal kebaikan. Mudah-mudahan diterima segala amal, dihapuskan segala dosa, dan diangkat derajat kita. Lalu kemudian ketika Aidil Fitri datang, kita keluar dari bulan Ramadan dengan hati yang bersih, diri dengan dosa yang sudah terhapus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak terlarut juga dalam tradisi bahwa hari Idul Fitri, hari raya, adalah hari pakaian yang bagus-bagus, pakaian yang indah-indah. Laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aidu liman taqwahu tazid. Hari raya Aid, hari Idul Fitri, bukan untuk orang-orang yang memakai baju baru, mukena baru, kain sarung baru, koko baru. Tetapi hari raya Idul Fitri diperuntukkan untuk orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah ketakwaannya kepada Allah, bertambah keyakinannya kepada Allah. Buah dari latihan yang dia lakukan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati kita semua dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.